Kali kita ada di sini dalam Talk to Business, acara dari Wesal dengan kerjasama bersama Genpro. Tadi di segmen pertama kita telah bersama-sama mendengarkan uraian dari Ustadz Iwan Kurniawan tentang sumber-sumber kesuksesan. Di akhir segmen pertama sudah sempat kita berbicara tentang apa itu sukses. Mungkin sedikit lagi Ustadz Iwan, kita lanjutkan dari yang pertama tadi. Kesuksesan itu ingin sekali kita dapatkan. Baik. Sampai-sampai kita tidak bisa lagi membedakan apakah jalan kita ini benar atau tidak dalam mencapai kesuksesan. Sampai-sampai kita tidak bisa lagi membedakan apakah sumber-sumber kesuksesan ini sudah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah elaborasi bersama bagaimana kita harus dapat mengasah hati kita dengan banyak berzikir, dengan membersihkan hati kita ya, dalam surat Asyam tadi disampaikan juga gitu. Realitanya dalam keadaan sehari-hari seperti apa Ustaz? Jadi artinya gini, seringkali kedengkian itu masuk kepada kita ketika melihat orang lain itu sukses. Padahal bisa jadi Allah Subhanahu wa taala itu memiliki waktu-waktunya buat kita. Gitu. Bukankah setiap matahari itu terbit di setiap tempat pada waktunya masing-masing gitu ya. Sangat boleh jadi kesuksesan kita bukan hari ini tapi besok waktunya. Betul. Itu adalah waktu yang tepat untuk kita. Betul. Nah, bagaimana Ustaz melihat kesuksesan ini? Rasul bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa almila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas menurut Rasulullah adalah orang yang pandai menimbang dirinya dan beramal untuk sesudah kematian. Inilah ukuran kita dalam mencapai sukses, mengukur diri kita. Daniel Goleman dalam buku kecerdasan yang dia sampaikan, ya, Emotional Quotient, menyebutkan bahwa orang pintar itu bukan orang yang cepat mengerjakan soal-soal matematika dengan mudah, akan tetapi adalah orang yang pandai menimbang diri, orang yang perasa, orang yang bisa menerka perasaan orang, bisa memahami bahasa tubuh dan bahasa wajah seseorang walaupun dia tidak berbicara. Barat pun sudah sampai pada kesimpulan itu adalah tipikal orang yang sukses, orang yang pandai menimbang dirinya. Nah, kalau Rasulullah menambahkan bukan hanya menimbang diri, tapi dimensi kesuksesannya itu adalah akhirat. Kalau kita dalam berusaha, dalam berbisnis, dalam mengejar cita-cita, ukurannya akhirat, maka kita akan mendapatkan level motivasi paling tinggi. Karena apapun yang kita dapatkan semuanya di dunia itu bukan tujuan akhir, karena kita akan menggunakannya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Jadi intinya itu di keridhaan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Betul. Mungkin itu juga masuk di dalam dua sumber sukses selanjutnya. Sekarang kita masuk ke dalam poin 3 dan poin 4. Poin 3 dari kesuksesan atau sumber-sumber kesuksesan itu, yang ketiga adalah berkah. Berkah. Jika dalam usaha ikhtiar tadi kita sampaikan bahwa selalu rumusnya matematis. Kita effort 10 dapat hasil 10. Kita perjuangkan 5 dapat 5. Dalam berkah bisa saja effort yang baru kita keluarkan 5, tapi kita mendapatkan 10. Kita merencanakan untuk mendapatkan 3, tapi Allah datangkan 10. Seperti itulah berkah berlipat ganda. Nah, berkah itu bisa di mana saja. Pertama, berkah itu bisa pada waktu. Rasul bersabda, Allahumma barik ummati fi bukurihim. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi. Kalau kita perhatikan mereka yang berbisnis, memulai aktivitasnya dari pagi hari, meninggalkan tidur pagi. Tukang jual nasi uduk, tukang sarapan pagi, jual apapun, ketupat, nasi uduk, atau yang lainnya, kita lihat, mereka sudah sukses. Saya punya tetangga jual nasi uduk, anak-anaknya sudah menjadi pejabat-pejabat penting di BUMN dan perusahaan-perusahaan internasional. Nah, padahal dia seumur hidupnya 30 tahun hanya menjadi seorang penjual nasi uduk dari pukul 5:30 pagi sampai pukul 9 pagi. Gitu ya. Itulah berkah pagi. Nah, dalam mengambil berkah pagi ini, ternyata banyak sekali kita tidak segera dalam mengambil. Kita lebih didahului oleh orang lain. Padahal wasiat orang tua kita segera bangun pagi biar rezekinya nggak dipatok oleh ayam. Dan itu kan sebenarnya itu juga pesan Rasulullah melalui bahasa yang lebih mudah dari orang tua kita mengajarkannya kepada kita. Nah, berkah itu juga bisa datang pada sebuah tempat.
Ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar tanah haram ini diberkahi, sampai dari mulai Nabi Ibrahim berdoa dan dijawab doanya sampai hari ini tanah haram tidak pernah lepas keberkahan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Di Mekah tidak ada yang menanam buah-buahan, tidak ada yang menanam buah-buahan yang banyak, hanya beberapa jenis saja bisa tumbuh. Tapi buah apa yang tidak ada di Mekah? Ya, semua ada buah-buahan di kota Mekah. Itulah berkah tempat. Ada juga berkah zaman ataupun berkah era. Nah, hari ini memang zaman kembali kepada Islam. Zaman Islam itu kembali lagi kepada puncaknya. Makanya kita lihat segala jenis bisnis yang berhubungan dengan kebangkitan Islam, yang bersesuaian dengan syariat, biasanya cepat sekali berkembangnya. Bisnis di bidang busana muslim, begitu cepat, sampai orang pada sukses. Bisnis di bidang properti syariah, begitu cepat orang sampai pada sukses. Kenapa? Mungkin tidak menunjukkan bahwa orang ini punya kemampuan bisnis yang luar biasa, tetapi karena memang bisnisnya searah dengan berkahnya zaman ini, yaitu kembali pada Islam. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah berkah dari orang lain. Seorang anak punya orang tua yang soleh, doanya setiap malam diberikan kepada anaknya, lalu Allah datangkan kepada orang tersebut. Orang itu bisa menjadi soleh, atau bisa saja orang itu bisa menjadi sukses, atau bisa saja kesuksesan itu karena ada orang soleh di sekitar kita yang kita tidak paham. Nah, walaupun berkah ini sudah luar biasa ya Pak Agung, tetapi ini juga belum sampai pada puncak sumber kesuksesan yang ideal. Karena belum tentu orang yang dapat berkah itu selamat. Kita makan, doa kita minta berkah, tapi kita tidak habiskan. Bayangkan Allah datangkan keberkahan itu kepada kita, tapi kita nggak makan. Nah, itu kan belum tentu selamat orang itu. Padahal sudah Allah berkahi makannya. Nah, lalu apa sebenarnya sumber kesuksesan paling ideal? Sumber kesuksesan yang kita kejar. Dan setiap kita wajib mengejar sumber itu. Kesuksesan ini tidak ada batas. Bicara tentang sumber tiga ini selalu berbicara tentang hukum ekonomi yang kita pelajari dari kecil, tentang limited source dengan unlimited wants. Adanya keinginan yang tidak terbatas padahal sumber dayanya terbatas. Nah, yang keempat ini nggak kena hukum ekonomi itu. Tidak ada keterbatasan, ya. Tapi memang sejarahnya sedikit sekali orang yang menempuh sumber kesuksesan yang keempat itu. Apa yang dimaksudkan tadi tersebut adalah sumber takwa. Inilah sumber kesuksesan yang setiap kita seharusnya mengejar. Inilah sumber kesuksesan yang tidak ada batas. Inilah sumber kesuksesan yang sayang sekali sedikit orang yang mengejarnya. Padahal Allah jamin, barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah selalu berikan jalan keluar. Diberi rezeki dari sisi yang tidak disangka-sangka. Barang siapa bertakwa kepada Allah akan diberikan kemudahan atas segala sesuatu. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan mengajarkannya kepada kalian. Begitu banyak jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka orang-orang yang mengejar kesuksesan dari sumber takwa. Akan tetapi sekali lagi segitu luar biasanya kesuksesan yang Allah siapkan bagi mereka yang mengejar sukses dari sumber takwa, hanya sedikit sekali orang yang mau mengejar kesuksesan dari sumber takwa. Begitu Pak Gung. Terima kasih. Jadi Ustadz sudah menyampaikan lengkap, sudah ada 4. Yang pertama adalah istidraj, seperti pembiaran. Yang kedua terkait dengan ikhtiar, usaha kita. Yang ketiga tentang keberkahan, ya. Dan yang keempat takwa, Ustadz ya. Takwa. Yang menarik di sini Ustadz adalah kalau tadi berkah itu digambarkan sebagai sesuatu yang kita dapatkan melebihi dari apa yang kita usahakan, perkirakan, betul. Bagaimana kita bisa merasakan itu? Kan seringkali kita itu mengklaim, overklaim ya. Pekerjaan kita sebenarnya sedikit, tapi kita sudah merasakan itu banyak, gitu ya. Sehingga kita merasakan, ini wajar saja kalau kita dapat seperti ini, gitu. Jadi kita belum merasakan itu sebagai pintu keberkahan atau sumber keberkahan, tapi sumber dari usaha kita. Nah, bagaimana kita sekali lagi nih menimbang-nimbangnya, gitu ya, sampai supaya kita
memperkuat rasa syukur kita kan Ustaz ya. Baik. Semakin banyak kita bisa menimbang bahwa padahal ini ada semuanya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Semakin kita merasakan keberkahan gitu kan, pada dasarnya kesuksesan itu kan sebenarnya kita melangkah perlahan-lahan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemampuan yang kita miliki gitu. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana seperti tadi itu kita bisa menimbang diri kita sehingga kita bisa merasakan ini adalah keberkahan yang luar biasa dari Allah Subhanahu. Baik, begini Pak Agung. Masalah keberkahan ini Allah Subhanahu wa taala tidak melihat orang itu beriman atau tidak. Allah tidak melihat orang ini taat kepadanya atau tidak. Artinya, kalau Allah sudah mendatangkan keberkahan, Allah tidak memandang lagi siapa dia. Artinya, walaupun Nabi Muhammad yang berdoa minta diberkahi di waktu pagi, tetapi ketika yang mengejar berkah pagi itu adalah orang yang tidak taat kepada Allah, sampai keberkahan itu kepada orang tersebut. Atau misalnya ada orang yang mendapatkan keberkahan karena adanya orang soleh. Kita lihat ya, contohnya adalah perkampungan Bani Sa'ad. Ya. Jadi tidak pernah ada seorang utusan Allah hidup di satu tempat kecuali keberkahan itu akan datang di tempat itu. Diceritakan dalam sejarah, perkampungan Bani Sa'ad ini perkampungan yang gersang. Kambing-kambingnya kurus, gak ada susunya ataupun susunya sedikit. Tapi ketika Rasulullah diambil oleh seorang yang bernama Halimatus Sa'diyah, disusui di perkampungan tersebut, tiba-tiba Allah datangkan kesuburan. Allah jadikan padang pasir yang tandus itu menjadi rumput, ya, berumput menjadi hijau, kambing-kambingnya makan banyak dan menghasilkan susu yang banyak. Atau ada satu kisah menarik nih, Pak Agung. Profil yang kita sebut-sebut di awal tadi, Firaun. Ternyata Firaun itu adalah sosok orang yang punya kebiasaan yang mendatangkan berkah. Wah, apa aja tuh? Nah, ini menarik. Yeah. Jadi katanya Firaun itu adalah profil manusia yang seumur hidupnya tidak pernah susah, tidak pernah miskin, tidak pernah tidak berkuasa. Sukses, Firaun, sukses. Ya? Sukses. Apa kebiasaan dia yang mendatangkan keberkah? Firaun itu seumur hidupnya tidak pernah tidur pagi. Kedua, dia tidak pernah menyisakan makanan. Yang ketiga, dia itu orangnya dermawan, mudah memberikan kepada orang lain. Apa aja tadi? Tidak tidur pagi. Tidak tidur pagi, tidak menyisakan makanan yang ada di tempat tidurnya, di tempat makannya, dan dia dermawan. Ya? Nah, di saat Firaun mengatakan, akulah Tuhan kalian paling tinggi, ana rabbukumul a'la, seharusnya Firaun itu jatuh. Karena sifat raja-raja yang menantang Tuhan itu pasti jatuh. Namrud ketika dia mengatakan aku Tuhan yang menghidupkan dan mematikan, langsung dia mati di situ. Kapal Titanic ketika yang merancangnya mengatakan bahkan Tuhan pun tidak akan sanggup menenggelamkan kapal ini, Titanic tenggelam di pelayarannya yang pertama. Nah, Firaun ini tumben nih beda. Ketika dia mengatakan akulah Tuhan kalian paling tinggi, dia nggak jatuh-jatuh. Nah, maka berdoalah Nabi Musa. Apa doanya nih? Jadi berdoalah Nabi Musa mengadu kepada Allah bahwa kenapa ini dia sudah melampaui batas, kenapa nggak jatuh? Nah, akhirnya Allah datangkan caranya menjawab doa Nabi Musa dengan mendatangkan para pembisik-pembisik yang kurang baik kepada Firaun. Para pembisik itu mengatakan, Firaun, kamu ini orang kaya, yang bangun pagi itu pembantu, yang bangun pagi itu babu, pekerja. Kamu ini raja, nggak perlu bangun pagi. Dia nurut, dia lebihkan tidurnya. Firaun, yang makan selalu habis itu orang miskin karena keterbatasan makanan yang mereka punya. Kamu ini orang kaya, sisakan, itu sifat orang kaya. Dia nurut juga. Yang ketiga, Firaun, kamu ini dermawan, bagus. Tapi kan kamu nggak tahu bersentuhan dengan orang-orang yang berpenyakit, kotor. Nggak apa-apa, kamu menjadi raja yang suka memberi nggak apa-apa. Tapi izinkan kami yang memberikannya kepada orang lain. 3 hal yang mendatangkan berkah itu ditinggalkan Firaun tenggelam di Laut Merah. Luar biasa. Jadi sekali lagi, berkah itu belum tentu selamat, belum tentu menyelamatkan, dan yang mendapatkan berkah itu bisa saja orang lain, bukan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi mungkin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu diberikan satu sumber kesuksesan yang luar biasa, yang Betul. nomor 4 itu. Nomor 4 itu. Nomor 4 insyaallah. Untuk yang nomor 4 ini saya yakin akan lebih menarik lagi. Kita akan simpan untuk segmen ketiga. Kita akan bicara tentang sumber kesuksesan melalui ketakwaan. Baik. Apa yang harus kita lakukan di sana? Apa saja amal-amal unggulan yang bisa menghadirkan kesuksesan tersebut?
sukses tidak hanya sekali tapi bisa berkelanjutan, sustainable success. Insya Allah di segmen ketiga nanti ya Ustadz ya, kita akan elaborasi lebih banyak lagi tentang sumber sukses yang keempat, yaitu ketakwaan, sumber sukses yang hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.